Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa sholli wa sallimu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim dalam video kali ini, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang takwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya coba akan menjelaskan dan akan membagi aurad atau amalan-amalan yang mana dijelaskan dalam kitab Al-Adhkar halaman 153, Kitabul Adhkar fi Sholatil Makhsusah, Babul Adhkaril Mustahabah Yaumal Jum'ati walaitiha wa du'a. Ini amalan yang kita bisa dilakukan ya pada hari Jumat ataupun malam Jumat, yang mungkin kita bisa dihafal dari sekarang apa saja yang harus dilakukan, dan setelah kita menemukan hari Jumat, setiap Jumat kita memperbanyak amalan ini, yang mana dalam kitab ini dijelaskan yustahabu ayyuktsira fi yaumiha wa lailatiha, disunahkan, dianjurkan, yaitu memperbanyak di hari Jumat atau malamnya Jumat itu 4 amalan. 4 amalan ini yang dijelaskan dalam kitab ini diantaranya min qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran harus diperbanyak malam Jumat, terutama membaca surah Al-Kahfi, yang mana dijelaskan ya dalam hadis sahih bahwa membaca surah Al-Kahfi itu pada waktu siang hari Jumat. Nah, dan yang kedua itu wal azkar, dan berzikir. Berzikirnya itu bebas, mau berzikir apa, mau zikirnya subhanallah walhamdulillah, mau berzikir ya hayyu ya qayyum, mau membacakan kalimah Allah ataupun tahlil, takbir, itu bebas. Diperbanyak zikir, wad da'wat, dan berdoa. Setelah berdoa kemudian memperbanyak sholawat. Jadi di dalam hari Jumat itu bisa kita memperbanyak doa. Malam Jumat kita perbanyak doa, karena dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari, yang mana hadis ini terima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW zakara yaumal jum'ati, Rasulullah menceritakan tentang hari Jumat, yang mana kata Rasulullah fihi sa'atun, dalam hari Jumat itu ada satu waktu la yuwafiquha abdun muslimun, yang mana tidaklah bertepatan seorang hamba yang muslim itu dalam waktu tersebut wa huwa qaimun yusolli, dia itu melaksanakan sholat pada waktu tersebut, yas'alullah ta'ala syai'an illa a'ta'iyahu, kemudian seorang hamba itu meminta kepada Allah apa yang dikehendakinya, apa yang sudah menjadi keinginannya, illa a'tahu, maka Allah akan memberikannya. Nah, tetapi waktu itu sangat dirahasiakan. Rasulullah tidak menyebutkan secara detail, tetapi Rasulullah menyebutkan ada waktu pada hari Jumat itu, ada waktu yang mana waktu itu ketika dipakai untuk berdoa Allah akan ijabah. Nah, maka di sini ada beberapa ulama yang menjelaskan tentang qad ikhtalafal ulama minas salaf wal khalaf, dari ulama salaf dan khalaf tentang waktu itu fi hadis sa'ah, yang diantaranya itu menjelaskan tentang wal muradu biqaim yusalli, ada yang menyebutkan setelah melaksanakan sholat, berdiri untuk sholat, mayyan tadirus sholat fa innahu fi sholatin, orang yang menunggu sholat sesungguhnya dia itu sedang dalam sholat. Jadi kalau kita menunggu sholat sambil membaca zikir, seperti maghrib kita menunggu ya datangnya waktu isya, kita menunggu di situ dengan berdoa. Nah, disitulah doa yang akan dijawab sebagian ulama. Tetapi banyak juga anna katsira minas sahabati, kebanyakan sahabat menyebutkan waktu tersebut itu ala annaha ba'dal asri, yaitu waktunya setelah sholat asar. Jadi waktu yang dianjurkan untuk banyak berdoa itu setelah pada asar. Nah, disitulah
Ada lagi yang menyebutkan kata Rasulullah SAW, waktu itu wahya ma baina ayyajlisal imam illa ayyaqdiya shalah, yakni yajlis 'alal minbar. Nah, waktu itu kata Rasulullah, ketika seorang imam sedang berduduk antara dua khutbah, nah disitulah waktu sa'atul ijabah, maka disitu dianjurkan untuk berdoa. Nah disitu. Nah, yang intinya amalan di hari Jumat ini kita memperbanyak satu membaca Al-Quran. Mau surah Kahfi yang dianjurkan dalam hadis, mau surah apa, ya tidak masalah. Yang penting kita membaca Al-Quran memperbanyak. Dan yang kedua itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat-kalimat apa? Yang mana zikir itu kata Rasulullah, man qala sabihata yaumil jum'ati qabala sholatil ghadati, orang yang berzikir pada hari Jumat sebelum sholat pagi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa maratin, 3 kali, ghafarallahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Nah, dan yang keempat itu membaca sholawat, yang mana dijelaskan dalam hadis kata Rasulullah SAW. Hadis ini dijelaskan dalam kitab Afdhalus Sholawat, aksiru alayya minas sholati fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati, berbanyaklah kepadaku bersolawat di hari Jumat dan malam Jumat. Ini anjuran Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah, aksiru alayya minas sholati yaumal jum'ati fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'atin. Kata Rasulullah, perbanyaklah kalian itu membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat, sesungguhnya sholawat kalian kepadaku itu akan didatangkan kepadaku fi kulli yaumi jum'atin, setiap hari Jumat. Paman kana aksaruhum alayya sholatan kana aqrabuhum minni manjilatan, barang siapa yang memperbanyak sholatnya kepadaku, maka itulah orang yang akan dekat denganku, yang akan lebih dekat denganku. Apanya? Manzilatan, martabatnya, kedudukannya. Maka yang dirahmati Allah SWT, 4 amalan yang mana pada hari Jumat kita harus perbanyak. 1, perbanyak membaca Al-Quran. 2, perbanyak membaca zikir kepada Allah, kalimatnya bebas. Dan yang ketiga, memperbanyak doa, terutama doa antara imam duduk antara khutbah 2. Setelah imam khutbah pertama kemudian duduk, nah khutbah lagi, nah pada duduk antara 2 khutbah itu kita berdoa. Kata Rasulullah, itulah waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat itu memperbanyak sholawat pada hari Jumat, pada malam Jumat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang tadi dijelaskan dalam kitab Al-Adhkar. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.